Objek wisata tsunami menarik ditelusuri. Begitu juga dengan indahnya wisata purba yang ditata alam pada jutaan tahun silam kita jumpai di Aceh. Panorama pantai dengan matahari terbenam menjadikan wisatawan tak mau melewatkannya bila berkunjung. Inilah Aceh dalam bundaran situs wisata Nusantara yang memperlihatkan permatanya ke kancah Asia. Dimulai dari Museum Tsunami, salah satu tempat wisata religi yang berada di kota Banda Aceh. Museum ini didirikan untuk mengenang musibah gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 lalu, serta sebagai jalur evakuasi bila tsunami datang lagi. Sejarah bencana dan penanggulangannya terekam di sini. Tiap harinya, Museum Tsunami dikunjungi ratusan orang, baik pengunjung lokal, nasional, maupun internasional. Apalagi menjelang peringatan tsunami, banyak orang bertandang kemari. Begitu juga bagi dunia pendidikan, seperti kunjungan murid SD Kota Baru, Blang Bintang misalnya. Bagi mereka, tempat ini sebagai media belajar tentang tsunami. Ingin mengetahui atau merasakan bagaimana dahsyatnya gempa dan tsunami? Disinilah tempatnya. Karena di museum ini tersedia ruang simulasi gempa. Museum pertama di dunia ini terletak di tengah-tengah pusat kota Banda Aceh. Bangunan bergaya rumah panggung yang unik ini menyerupai kapal laut dengan cerobongnya. Bukti lain kedahsyatan tsunami itu terlihat monumen kapal PLTD Apung. Situs kapal tongkang besar pembangkit listrik tenaga diesel ini merupakan saksi bisu sejarah terjadinya tsunami di Aceh. Kapal dengan berat bobot mati 2.600 ton, memiliki panjang 63 meter dan luas 1.900 meter persegi ini, terseret ke daratan sejauh 5 km akibat sapuan gelombang tsunami. Akhirnya terdampar di daerah Gampung Punge Blangcut, kota Banda Aceh. Sampai sekarang, lokasi kapal PLTD Apung ini tetap dipertahankan oleh pemerintah setempat untuk dijadikan kawasan wisata. Lokasi wisata kapal PLTD Apung ini dibuka mulai dari pagi hingga sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pengunjung yang datang ke lokasi ini dengan mudah menemui lokasi karena petunjuk ke lokasi yang cukup jelas. Decak kagum menatap kapal nelayan berukuran 35 kali 4 meter di sebuah atap rumah warga. Kapal itu bertengger di sisi kanan lantai 2 rumah tersebut. Tertopang beton-beton rumah yang telah patah, namun kini ditopang oleh beberapa penyangga baru. Selain menjadi saksi bisu, kapal ini juga telah menyelamatkan 59 warga dari amukan tsunami. 5 km dari bibir pantai bersama gelombang menghempas pepohonan, rumah warga hingga kandas di atas rumah Abbasiyah. Kini kapal penyelamat yang bagai sejarah kapal semasa Nabi Nuh itu terletak di Desa Lampulo, kota Banda Aceh. Sebagai bukti sejarah, kapal ini sering dikunjungi para wisatawan dari berbagai tempat. Setiap minggunya bisa mencapai ratusan wisatawan. Selain menjadi saksi sejarah kelam, kapal di atas rumah ini kini juga telah menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi warga setempat. Sejarah panjang Masjid Raya Baitur Rahman dimulai sejak Sultan Iskandar Muda memerintah. Masjid ini pernah 2 kali dibakar oleh Belanda. Masjid tua dan penuh makna
menjadi salah satu bangunan sisa di saat tsunami menelan kota Banda Aceh. Masjid Raya ini terletak di pusat kota Banda Aceh. Pernah menjadi benteng pertahanan rakyat Aceh ketika dalam melawan penjajahan Belanda. Bahkan masjid ini sudah masuk salah satu masjid tua dan bersejarah di Asia Tenggara. Pemerintah memasukkan masjid ini ke dalam situs purbakala dan tidak boleh sembarangan merenovasinya. Selain dipadati oleh jemaah sholat setiap harinya, para wisatawan tidak sempurna bila tidak singgah di masjid tua ini. Masjid ini berada hanya beberapa meter dari bibir pantai Ulelu, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Sejak abad ke-17 hingga gempa dan tsunami 2004 lalu, Masjid Baitur Rahim ini masih tegar berdiri. Terukir kisah panjang yang membuat masjid ini memiliki makna lebih dibanding dengan masjid lainnya di Nusantara. Masjid ini didirikan sejak Kesultanan Aceh, pernah menjadi pengganti sementara tempat sholat Jumat ketika Masjid Raya Baitur Rahman dibakar oleh Belanda. Pada tahun 2004, Masjid Baitur Rahim menjadi saksi bisu keajaiban tsunami. Dari ribuan bangunan yang ada, masjid ini menjadi salah satu bangunan yang masih bertahan saat digulung gelombang raksasa tsunami. Sementara bangunan di sekelilingnya rata dengan tanah. Sebagai masjid bersejarah yang telah mengukir banyak catatan perjalanan, perang dan bencana, telah menjadikan masjid ini menapaki jejak masa silam yang memberikan pendidikan penting bagi peradaban di Nusantara. Pepohonan rimbun, udara segar, dan bunyi gemuruh air jatuh dari sela bebatuan di perbukitan menuju Telaga Biru menjadi kombinasi yang memberikan efek relaksasi ketika berada di kawasan air terjun Suhum, Kecamatan Luhung, Aceh Besar. Kawasan ini menjadi alternatif wisata bahari yang disesaki setiap hari libur. Berwisata ke air terjun Suhum akan semakin meriah bila bersamaan dengan musim durian. Di area air terjun juga banyak terdapat kebun durian. Di samping itu, di sekitar air terjun juga terdapat lokasi yang dapat digunakan untuk berkemah. Sangat bagus untuk investasi penginapan. Pasalnya, belum menjadi alternatif wisata bahari bagi wisatawan dari kota Banda Aceh maupun dari daerah lainnya. Berbeda dengan lokasi air terjun Lung, air terjun Kota Malaka di Samahani Aceh Besar ini memiliki kenikmatan tersendiri bila kita pergi ke sana. Karena belum memiliki akses jalan, kita harus mendaki dengan jalan kaki sejauh 10 km dari perkampungan. Di balik perbukitan, pepohonan, Kutal Malaka, Kecamatan Samahani Aceh Besar, air terjun ini tersembunyi. Letaknya berada di sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Dari kota Banda Aceh hanya 45 menit dengan jarak tempuh sekitar 30 km. Air terjun ini memiliki 8 tingkat dengan ketinggian 2 hingga 5 meter. Untuk menelusuri tingkat-tingkat air terjun, pengunjung dapat melalui jalan setapak yang berada di sisi air terjun. Walau tak banyak pengunjung ke lokasi air terjun, air yang mengalir dari Sungai Jeru ini sangatlah bersih. Salah satu pantai yang layak menjadi tujuan wisata ketika sedang di Aceh adalah Pantai Ujung Bate. Pantai ini berada di tengah rute dari Banda Aceh menuju Pelabuhan Malahayati. Berjarak kurang lebih 17 km ke arah timur dari Banda Aceh. Pantai ini dapat dijangkau dalam waktu 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan pribadi.
Angin laut yang berhembus sepoi mengiringi gemericik desir ombak. Pantai ini merupakan tempat yang ideal bagi pemburu ketenangan. Rimbunan pohon pinus di sepanjang sisi pantai membuat suasana menjadi tambah tenang. Ada yang mengatakan pasir berwarna kehitaman di pantai ini memiliki khasiat medis. Pasir pantai Ujung Bate dipercaya dapat digunakan untuk terapi pengobatan penyakit tulang dan kelumpuhan. Dari Ujung Bate kita menuju Pantai Lampu. Salah satu primadona wisata Cebesar ini ramai dikunjungi wisatawan. Idealnya, tempat ini sangat cocok untuk melepas kepenatan. Kutenya Aceh ini berada di jalur Banda Aceh Calang, hanya setengah jam dari pusat kota Banda Aceh ke lokasi. Pantai ini sudah dilengkapi fasilitas seperti banana boat. Bagi pengunjung yang ingin bermalam, tersedia berbagai penginapan dari kelas losmen hingga kotek yang tarifnya variatif. Selain itu, makan siang di pinggir pantai ini memberikan warna indah yang sempurna. Apalagi berbagai hidangan ikan bakar seperti ikan rambe, kerapu, bawal, udang, cumi, dan lainnya menjadi menu utama. Menyusuri pantai hingga ke ujung Pantai Lampu yang berbatasan langsung dengan tebing yang tinggi dan terjal. Jika berani, wisatawan dapat mencoba memanjat tebing yang sering diadakan komunitas pencinta alam setempat. Pantai Loknga bersebelahan dengan Pantai Lampu. Pasir putih menjadikan Loknga sebagai primadona kedua. Apalagi pantai ini sebagai arena berselancar dengan kelas internasional. Selain itu, para wisatawan juga bisa berenang, berjemur, berlayar, berselancar, serta memancing dan menyelam. Saat sore, menjelang matahari tenggelam, pemandangan di pantai ini luar biasa. Merahnya cahaya memantul sempurna di bibir pantai. Perjalanan bisa ditutup di sore hari dengan berselancar. Banyak turis mancanegara menetap sampai berbulan-bulan untuk memburu ombak di kala musim tiba. Tak heran, kedua pantai ini kian hari makin diminati wisatawan untuk dikunjungi. Pantai Ibuh di Pulau Weh Sabang menawarkan kecantikan alam yang masih alami. Air lautnya begitu jernih. Belum lagi jika menyelam, akan disambut dengan kerajaan biota bawah laut yang megah. Sebagai kawasan wisata bahari, Ibuh merupakan kawasan wisata pantai yang sangat terkenal dengan aktivitas olahraga bawah laut seperti berenang, diving, dan snorkeling, sambil menikmati keanekaragaman terumbu karang, ikan hias, dan ikan karang yang beragam jenisnya. Di Pantai Ibuh, wisatawan akan dihadapkan dengan banyak titik penyelaman. Mungkin tak cukup sehari untuk menikmati isi bawah airnya. Snorkeling adalah kegiatan favorit yang tak bisa ditunda saat semua perlengkapan perjalanan sudah disimpan di kamar yang tertata dari bahan kayu. Kasur nyaman menghadap laut biru akan memanjakan badan. Beberapa tempat menginap yang menawarkan kesederhanaan hidup harmonis dengan alam. Banyak pilihan yang disajikan oleh masyarakat lokal maupun para pengusaha penginapan di kawasan ini. Bersebelahan dengan Pantai Ibuh, di Pantai Gapang, wisatawan akan disuguhi pemandangan pantai pasir putih yang sangat mempesona. Disebut Pantai Gapang karena di pantai ini terdapat banyak pohon gapang yang berdiri tepat di bibir pantai. Pohon yang menciptakan nuansa teduh ini merupakan salah satu keistimewaan yang berada di Pantai Gapang.
Selain dapat menikmati semilir angin dari pantai dan juga teduhnya pohon gapang, para wisatawan juga dapat merasakan kesegaran dan keindahan panorama bawah laut pantai gapang ini dengan berenang, snorkeling, diving, jet ski, ski air, powerboat, selancar angin, dan memancing di laut dalam. Bagi yang ingin bermalam di pantai gapang, tersedia bungalow dengan dinding kayu yang sangat eksotik dengan variasi biaya yang berbeda dari harga Rp80.000 hingga Rp500.000. Hampir di setiap tempat wisata di Sabang dilengkapi dengan penginapan serta fasilitas pendukung lainnya. Sabang juga menyajikan wisata sejarah. Sejak 1881, Sabang telah dikenal sebagai salah satu kota pelabuhan penting yang disinggahi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara karena letaknya yang sangat strategis. Selain Belanda, Jepang juga pernah mengincar Sabang sebagai pelabuhan perdagangan dan pertahanan militer. Hal ini terbukti dengan adanya jejak-jejak benteng peninggalan Jepang yang masih dapat dijumpai hingga sekarang. Danau Laut Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata yang terletak di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Suku Gayo menyebutnya dengan Danau Laut Tawar. Luasnya diperkirakan mencapai 6.000 hektar dengan panjang 17 km dan lebar 4 km. Pantan Terong adalah sebuah bukit yang terletak di puncak bukit dataran tinggi Gayo. Di tempat ini bisa dilihat ibu kota Aceh Tengah dan Danau Laut Tawar secara keseluruhan, lapangan pacuan kuda di Kecamatan Pegasing, bandar udara Rembele dari atas bukit, dengan diapit serta dikelilingi punggung bukit barisan yang elok. Pantan Terong terletak di Kecamatan Bebesan, 7,5 km dari kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Selain keindahan alam dataran tinggi Gayo, ada pacuan kuda tanpa pelana yang menjadi tradisi sejak zaman Belanda. Event yang diadakan setiap tahun ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu ada kesenian didong. Anak-anak ini akan memainkan untuk para undangan bila ingin menontonnya. Seni ini dimainkan semalam suntuk. Selain panorama serta seni budaya, Aceh Tengah juga menyajikan buah segar serta sayur mayur hasil alam yang melimpah. Sangat mudah untuk semua kebutuhan dapur. Bagi wisatawan penggemar tantangan, cobalah untuk arung jeram mengarungi Sungai Alas di Aceh. Derasnya arus sungai dipadu dengan hutan rimbun Taman Nasional Gunung Leuser akan memacu adrenalin dan menguji nyali. Sungai Alas yang terletak di Taman Nasional Gunung Leuser, 165 km tenggara Takengon. Sungai ini terkenal dengan arusnya yang kencang dan alamnya yang hijau. Tak heran, banyak para penggemar arung jeram yang mencoba untuk menaklukkan sungai ini. Arus yang deras dan berkelok-kelok, serta jeram-jeram yang menantang akan menguji keseimbangan dan kekompakan. Pemandangan hutan dengan aneka satwa pun akan ditemui. Jika beruntung, dapat melihat hewan yang sedang turun minum di tepi sungai, seperti kera, gajah, burung, dan rusa. Biasanya